Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa mawala la haula quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil kitabil harim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adama rabbakum la in syakartum la tuzanakum wa la in kafartum inna adzabil sadaqat. Kepada yang terhormat pengurus Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMP, SMK yang ada yang di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes yang kami hormati, kepada pengurus komite SMK Pusponegoro Brebes yang kami hormati, juga kepada Dua Besar SMK Pusponegoro Brebes, baik dari Bapak, Ibu, guru dan karyawan, serta siswa-siswa atau siswi SMK Pusponegoro Brebes, baik kelas 10, 11, dan 12, semua paket keahlian yang saya banggakan dan cintai. Sebagai hamba Allah, pastinya senantiasa tidak bosan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahwa pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat menghadiri dalam acara Harlah SMK Pusponegoro 1 Brebes yang ke-50 tahun. Mudah-mudahan diberikan suatu kelancaran dan juga termasuk keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan penerus agama, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan istiqomah dan insya Allah di yaumil akhir nanti akan mendapat sahabatnya. Pada hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan tentang pengantar pembuatan buku tentang selayang pandang perjalanan SMK Pusponegoro 1 Brebes di Harlah yang ke-50 tahun. Dengan ucapan alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, sehingga niat untuk menulis buku yang berjudul Selayang Pandang Perjalanan Singkat SMK Pusponegoro Brebes dapat terwujud. Dan juga dalam kesempatan ini ucapan terima kasih banyak kepada yang terkait dari semua pihak yang telah memberi kontribusi dalam penyusunan buku ini yang akhirnya dapat terselesaikan. Perlu diketahui bahwa niat dan timbulnya gagasan penulisan buku ini adalah adanya terdokumentasi tentang perjalanan secara singkat keberadaan SMK Pusponegoro Brebes dan dapat diketahui dan dipahami oleh keluarga besar SMK Pusponegoro 1 Brebes, masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Brebes dan Pasar Batang sekitarnya. Demikian dengan buku ini, di kemudian hari ada manfaatnya
untuk perkembangan SMK Puspanegoro 1 Brebes yang kita banggakan. Semakin mantap, mandiri, terdepan, dan terpercaya. Kemudian saya menyadari bahwa dalam pembuatan buku ini tak sempurna, oleh karena itu perlu adanya saran dan kritik serta pemasukan yang akhirnya tiada gading yang tak retak. Dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan. Dan saja saya ucapkan terima kasih. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini juga ucapan terima kasih atas penerbitan buku ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan dengan kata-kata yang thayyib, apik, dan bijak, hanya ucap apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan terima kasih tiada terhingga kepada yang terhormat. Yang pertama, keluarga besar SMK Puspanegoro Brebes yang telah memberikan kepercayaan kepada kami sebagai penggagas dalam pembuatan buku Selayang Pandang Perjalanan SMK Puspanegoro 1 Brebes. Juga terima kasih kepada pengurus Yayasan Pendidikan Puspanegoro Brebes dalam merestui atau mempercayakan kami sebagai kepala sekolah dan mendorong serta membimbingnya dengan bijak sehingga saya dapat menjalankan amanahnya. Juga termasuk kepada pengurus komite sekolah juga mendukung dan ikut serta dalam penyusunan buku ini. Juga tidak menutup mata atau tidak menghilangkan atas perjuangan, terutama terima kasih kepada keluarga almarhum pendiri dan mantan kepala sekolah serta guru dan karyawan ex SMK Puspanegoro Brebes yang telah membantu dalam pemberian materi dalam pembuatan buku ini. Juga kepada Kajadibud wilayah 11 provinsi Jawa Tengah, yaitu pada saat itu Toranes Haji Samsudin MPD mendukung dan memberi kebijakan dan bimbingan sehingga perkembangan tetap eksis selama saya atau kami menjadi kepala sekolah. Juga yang terhormat kepada pengawas pembina SMK Haji Sarwidi MPD juga mendukung dan membimbingnya dengan sabar dan telaten sehingga alhamdulillah saya dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Yayasan Pendidikan Puspanegoro Brebes. Juga ucapan terima kasih kepada RT RW Pasar Batang Brebes yang telah mendukung dengan keberadaan SMK Puspanegoro 1 Brebes, baik keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan sehingga kondisi dan perkembangan tetap eksis dan terjaga. Terima kasih pula kepada Kelurahan Pasar Batang Brebes yang telah memberi dukungan dalam perizinan berdirinya dan keberadaan SMK Puspanegoro 1 Brebes, baik tentang status tanah bengkok Pemda Kabupaten Brebes atau binaannya, sehingga dapat mengalami perkembangan yang nyata dapat dirasakan. Alhamdulillah. Juga terima kasih dan apresiasi pada khususnya Saudara Mas Sukirman AMD dan Mas Rastoni Eskom yang telah ikut serta dalam membantu
penyusunan dan pencetakan buku, juga pengeditan video sampai bisa diterbitkan dan ditayangkan. Sekali lagi ucapan terima kasih. Hadirin yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah, bahwa sebagai alasan dan dasar hukum dalam kegiatan harlah dan pembuatan secara singkat perjalanan SMK Pusponegoro 1 Brebes sudah Perantau adalah program kerja sekolah tiap semester, dan untuk tahun ini adalah semester genap tahun 2025, dan juga surat edaran gubernur nomor 420 yaitu tanggal 7 Desember tahun 2024 tentang KPM semester genap tahun 2004 dalam pengendalian KPM dan juga kegiatan KPM aktif awal semester tahun 2005, dan juga nota tugas yang SMK Pusponegoro Brebes tentang pelaksanaan harlah SMK Pusponegoro Brebes yang kebetulan untuk harlah yang sekarang adalah ke-50 tahun. Tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan harlah ke-50 yang pertama adalah untuk dapat mengenang dan tahu tentang kondisi perkembangan tempo dulu sampai sekarang, sebagai acuan kita bekerja mengabdi menjalankan amanah yang diberikan oleh sekolah dan oleh Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes. Berikutnya adalah meningkatkan rasa kesadaran bersama dalam menjalankan amanah yang dipercayakan, karena sekolah kita tak ujuk-ujuk seperti yang dilihat sekarang, tetapi melalui proses perjuangan dari pendahulu rekan kita. Berikutnya adalah timbul rasa hormat dan menghargai antara keluarga besar SMK Pusponegoro 1 Brebes, baik dari Bapak, Ibu guru dan karyawan serta siswa-siswi yang saya banggakan. Kemudian sebagai SMK kita ke depan, harapannya adalah menjadi mantap dan berkah, yaitu mandiri, terdepan atau tersopan dan terpercaya oleh masyarakat, dan juga keluarga kita mendapat keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan dirahmati Allah, untuk materi sejarah perjalanan singkat SMK Pusponegoro Brebes, yaitu pada awal tahun 1971 berdiri sekolah teknik setingkat SMP lokasi di SMP Negeri 3 Brebes. Kemudian tahun 1975 didirikan STM Pemda tanggal 9 Januari 1975 dengan tujuan meningkatkan kompetensi di pegawai PU atau pekerjaan umum pemerintah Kabupaten Brebes di bidang bangunan gedung dan irigasi. Kemudian pada tahun 1981 didirikan Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes. Dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes, maka diperbanyak didirikan lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan, yakni SMP di tingkat kecamatan, SMA di tingkat kecamatan, dan satu-satunya STM Pemda pada waktu itu.
Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dan semua yang kami hormati, khusus SMK Pusponegoro 01 Brebes, dulunya bernama STM Pemda Brebes. Kemudian dengan berdirinya Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes berubah nama STM Pusponegoro Brebes, dan sesuai kebijakan pemerintah pusat khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka STM Pusponegoro Brebes berubah nama lagi, yakni SMK Pusponegoro 1 Brebes. Perjalanan SMK Pusponegoro Brebes, pertama lokasi STM Pemda di SMP atau ST di SMP Negeri 4 Brebes, yang sekarang SMP 3 Brebes, Limbangan Brebes. Kemudian tahun 1980 pindah ke SD 8 Pasar Batang Brebes, dan tahun 1985 pindah lagi ke SD 3 Pasar Batang Brebes yang terkenal nama Blok Sapran. Kemudian pada tahun 1990 SMK Pusponegoro 1 Brebes dibubarkan oleh Bapak Suparto PSC, kepala sekolahnya. Tak jadi bubar, kemudian diteruskan oleh Pak Sahir PSC. Karena jumlah siswa saat itu hanya 25 siswa dengan 2 jurusan, yakni bangunan atau TGB dan mekanik umum. Maka ditinggal oleh Pak Sahir PSC ke Bandung menjadi kontraktor, maka sekolah tanpa pimpinan. Kemudian selang 1 minggu kami dapat surat lewat Pak Kartono yang sangat almarhum, pegawai Pemda bagian sosial atau Kesra, yang isinya bahwa saudara Dr. Alistarno untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, sebagai pengganti Pak Sahir PSC yang mengundurkan diri sebagai kepala sekolah per 1 Maret 1995, yang saat itu ditandatangani oleh Dr. Andes Tahyuddin atas nama Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes. Kemudian besok harinya saya menghadap ke kantor yayasan, saat itu ada di kantor Kesra, menemui ketua yayasan saat itu yakni Dr. Andes Hanif Nasuka, dengan maksud konfirmasi tentang surat yang diberikan. Tetapi saat itu saya tak menerima mengembalikan suratnya, mintanya yayasan turun ke bawah dan mengadakan musyawarah luar biasa. Tapi saat itu pihak yayasan tidak mau. Hadirin yang kami hormati, dalam pertemuan saya dengan yayasan, surat dari yayasan tidak mau menerima dan kembalikan lagi kepada saya, dengan mengatakan, ya sudah, saya sudah mumet ngurus STM, silakan mau dijalankan apa dibubarkan. Karena tak ada respon, dengan beberapa jam saya menunggu, akhirnya terpaksa pulang. Malamnya istiqaroh. Kemudian saya menghadap lagi ke ketua yayasan dengan maksud menerima surat menjadi kepala sekolah, namun dengan catatan sekolah STM harus pindah tempat. Saat itu saya mintanya di SDLB Islamic Center dengan alasan lingkungan pendidikan dan mudah dijangkau, tetapi tidak bisa karena bukan milik Kabupaten Brebes, tetapi milik provinsi. Itu jawaban dari ketua yayasan yang akhirnya
dikasih gedung bekas SMP Pusponegoro yang berada di dekat lingkungan SD Negeri Pasar Batang 5 dan 8, yakni di sini dengan jumlah ruang 3 ruang dan 1 kantor dengan kondisi sangat memprihatinkan. Akhirnya mulai tahun 1994-95 sekolah dipindahkan ke tempat ini, yakni milik Pak Suduri almarhum. SMP Pusponegoro saat itu depan sekolah masih sawah dan bekas tanaman bawang dan lombok dengan rumput gajah lebat dan tinggi. Saat mau dipindah, kondisi ruangan kelas ada penghuninya yakni Dr. Andes Munardi dengan keluarganya yang tak punya rumah. Akhirnya saya dengan rekan guru saat itu termasuk Pak Munardi rembukan bahwa ruangan akan digunakan. Karena sudah sepakat, beberapa hari kemudian Pak Surip saat itu dengan dibantu adik ipar yang namanya Mas Teguh dan Mas Pui dan Pak Bandrio, bapaknya Mas Ari, memasang identitas ruang. Tetapi apa yang terjadi? Keributan. Pak Munardi ngamuk, tak boleh dipasang identitas dan jangan boyong dulu karena belum dapat rumah kontrakan. Untungnya saat itu atau Pak Bandrio yang memberi pemahaman dan penjelasan yang akhirnya diberi waktu 1 minggu. Kemudian setelah Pak Munardi pindah, diadakan penataan dan pemetaan atau pemerataan lapangan. Setelah macem dan bisa untuk kegiatan KPN, diadakan kunjungan. Saat itu tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 1995, liburan kenaikan. Setelah berjalan 3 tahun, membuka program kalian yang dimaksud adalah program otomotif atau TKR dan program elektro atau teknik audio video. Tahun itu pada saat rencana pengadaan atau membuka program baru, yaitu dipelopori oleh Pak Agus almarhum, Zainal Abidin, Pak Rusnoto ST, Pak Darjo, Pak Imam Sultoni, yang akhirnya di ACC tahun 1999 dibuka dengan 3 program kalian. Saat dibuka, alhamdulillah membludak, mendapat pendaftar. Sampai saat itu pinjam di SD Negeri 5 untuk adakan tes masuk yang akhirnya menerima jumlah kelas plus bangunan 1 kelas, otomotif 2 kelas, dan elektro 1 kelas, dan masing-masing kelas 40 siswa. Ini kelas 1 ditambah 2 ruang kelas 2 dan 3, jadi ada 6 kelas dengan jumlah murid ada 160 plus 25 dan 16, sehingga jumlah total ada siswa 211. Namun dengan kondisi jumlah siswa banyak, maka saya mencari guru dengan Pak Imam Sultoni almarhum, datang ke rumahnya Pak Sujati, kemudian Pak Kudirjo, Pak Yanto, Pak Karti, bahwa Bu Jamila dengan adiknya yang namanya Yani dijadikan TU. Pak Agus bahwa Pak Irham Gunawan, Pak Zainal Abidin bahwa Pak Zainal Budin, SKG
Totalis Padui bahwa istrinya Bu Tuti dan Pak Agus Jumanto. Akhirnya KBM berjalan, tapi pada tahun 2000 murid mulai berkurang karena saat itu SMK Negeri berdiri dengan tempat di SMK Negeri Brebes. Tahun 2002-2003 SMK Negeri berdiri sendiri di Bulakamba dengan nama SMK Negeri 1 Bulakamba. Saat itu juga tahun 2000 saya diangkat PNS di SMP Penyalahan Jatinegara Tegal yang akhirnya kepala sekolah dipercayakan kepada Yang Terhormat Pak Sujai sebagai pelaksana harian. Kemudian 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 14-15, Pak Sujai agak kerepotan dan juga dengan berdirinya SMK swasta Muhammadiyah di sebelahnya SMK Negeri Bulakamba. Mulailah SMK kita jumlah murid menurun, yang akhirnya kepala sekolah saya pegang kembali setelah saya pindah di ADB Negeri Tegal. Kemudian tahun 2008-2009 saya didemo oleh siswa dan guru-guru, yang akhirnya saya dibantu Mbah Warti didepekkan di SMK Pusponegoro Brebes tahun 2009-2010 sebagai guru dan tambahan jabatan sebagai sekolah sampai sekarang. Yang terhormat pengurus Yayasan Pendidikan Pusponegoro Brebes dan pengurus komite sekolah dan keluarga besar SMK Pusponegoro Brebes yang kami hormati, perlu diketahui bahwa nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah, diantaranya yang pertama adalah Muhammad Masri PC mulai tahun 1975 sampai 1985, bahkan beliau termasuk yang pertama kali mendirikan ST dan STM yang sekarang menjadi SMK Pusponegoro 1 Brebes. Yang kedua Muhammad Marzuki, yaitu mulai tahun 1985 sampai 1986. Dan yang ketiga Bapak Suparto PC mulai tahun 1987 sampai 1990. Dan yang keempat Bapak Sahir PC, yaitu tahun 1991 sampai 1994. Dan yang kelima Bapak Dr. Andes Tarno MPD mulai tahun 1994, 95 sampai sekarang. Kemudian untuk rekam jejak dokumen perkembangan awal tahun 1995, 1996 sampai dengan 1999 dapat dilihat di sebelah atau pada slide ini, juga termasuk rekam jejak dokumen perkembangan dari tahun 2000 sampai dengan sekarang, juga bisa dilihat di slide ini atau di sebelah. Sebagai penutup, pada yang terhormat, kami akan menyampaikan pantun. Yuk jalan-jalan mampir ke posko. Di posko ketemu Pak Tata sedang buat bisa. Yuk berjuang dengan harlah ke 50. SMK kita jadi mantap dan berkah. Insya Allah pasti bisa. Kemudian demikianlah dengan harlah yang ke-50. Semoga dengan semangat bekerja,
bukan sekedar rencana atau cerita belaka, tetapi berkarya nyata. Dengan visi duta, insya Allah pasti bisa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hajat kita. Amin amin ya robbal alamin. Pesan dalam kesempatan ini, mari konsisten dengan komitmen moto SMK kita. Bukan sekedar kata dan cerita belaka, tetapi karya nyata dengan visi duta. Dan dengan kerja bersahabat, insya Allah bersama kita bisa hebat. Di Irian Jaya ada burung cendrawasih. Yuk kita berjuang bareng ya dengan hati yang bersih dan terima kasih. Kita akhiri ihdinas siratal mustaqim. Walid taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.